Saya duduk di sini, di Yogyakarta. Di sebuah kamar hotel mewah yang kontras sekali dengan kekacauan yang ada di kepala saya. Jika kalian mengikuti kanal saya, kalian tahu, saya datang ke sini bukan untuk liburan. Saya datang ke Indonesia untuk bertahan hidup. 4 bulan lalu, kanal YouTube saya, dengan jutaan subscribers, hampir hancur. Saya dituduh memanipulasi, menciptakan drama. Dan ini yang paling menyakitkan, saya dituduh menjual kebencian. Mungkin mereka benar. Saya adalah vlogger yang menghususkan diri pada eksperimen sosial yang provokatif. Saya mencari titik didih, mencari konflik. Karena konflik, teman-teman, adalah mata uang digital. Dan di Amerika, mata uang itu sudah habis. Masyarakat di sana terlalu lelah, terlalu terpolarisasi. Mereka sudah tahu trik-trik saya. Jadi, saya harus mencari panggung baru. Sebuah tempat yang, menurut pandangan saya, yang picik dan arogan. Masih, murni-murni dalam artian, saya bisa menemukan reaksi yang eksplosif dan tak terduga. Saya memilih Indonesia. Kenapa? Jujur saja. Stereotip saya mengatakan, Asia Tenggara. Negara berkembang. Budaya yang sangat kental. Sangat konservatif. Tempat yang sempurna untuk menemukan intoleransi. Untuk membuktikan bahwa dimanapun Anda berada, manusia akan selalu saling membenci. Saya datang ke sini dengan keputusasaan yang nyata. Diselubungi sinisme tebal. Jakarta adalah gerbangnya. Panas, bising, padat. Saya melihat kekacauan lalu lintas. Saya melihat kesenjangan sosial yang tajam. Dan saya mengangguk pada diri sendiri. Ya, inilah dia. Sebuah masyarakat yang pasti punya luka di dalamnya. Luka yang bisa saya jadikan konten viral. Saya terbang ke Yogyakarta. Saya butuh sesuatu yang lebih tradisional, lebih otentik, agar dampaknya lebih besar. Begitu mendarat, udara Yogyakarta terasa lebih berat, lebih kuno. Di mata saya, ini adalah benteng tradisi. Saya menyewa seorang fixer lokal, seorang mahasiswa yang fasih berbahasa Inggris. Namanya Rani. Dia datang ke hotel saya, membawa tas laptop dan sikap profesional yang dingin. Saya suka itu. Saya suka profesionalisme. Meskipun dalam hati saya menganggap dia hanya seorang anak muda yang butuh uang. Mudah dimanipulasi. Selamat datang, Tuan Jack, katanya. Senyumnya sopan, tapi matanya waspada. Apa rencana syuting Anda? Saya menyalakan proyektor mini saya. Di layar, saya menampilkan judul besar, Toleransi versus Konflik, Uji Sosial di Jantung Asia. Rani, kata saya, menyilangkan tangan. Saya perlu adegan. Adegan nyata. Saya ingin menguji seberapa jauh toleransi di sini bisa meregang. Rani menatap layar. Saya melihat ekspresi wajahnya berubah sedikit. Dari profesional menjadi terganggu. Uji sosial apa? Tuan Jack? Tanyanya. Saya berbisik. Seolah ini adalah rahasia besar. Padahal kamera tersembunyi, saya sudah merekam percakapan ini untuk materi behind the scenes. Kita akan mencari sebuah pasangan. 2 pria muda. Mereka harus berani. Dan mereka harus mau menunjukkan kasih sayang secara terbuka di tempat umum. Di depan orang tua. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara AC yang berderu. Anda ingin merekam reaksi homofobia? Tanya Rani. Suaranya sangat pelan. Dia menggunakan kata yang kuat. Yang sangat barat.
Saya ingin merekam kebenaran. Koreksi saya cepat. Jika mereka menerima, itu bagus. Tapi, Rani, mari kita realistis. Mereka akan marah. Mereka akan menghina. Kita akan merekam kemarahan itu. Itu adalah momen yang jujur. Momen yang akan membuat penonton di seluruh dunia berbicara. Rani menarik napas dalam-dalam. Tuan Jack. Di sini, di Jogja, ada konsep yang namanya tepo seliro. Artinya, berempati. Menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Mungkin Anda tidak akan mendapatkan reaksi yang Anda inginkan. Saya tertawa. Tawa hampa yang mencerminkan sinisme saya. Rani, di mana-mana orang selalu mencari alasan untuk menghakimi orang lain. Terutama ketika itu bertentangan dengan keyakinan mereka yang kaku. Saya tidak mencari tepo seliro di sini. Saya mencari konflik. Dan Anda akan membantu saya menemukannya. Saya menawarkan bayaran yang sangat besar. Cukup besar untuk membuatnya mengabaikan keraguannya. Rani akhirnya mengangguk. Meskipun saya tahu, bagian dari dirinya merasa jijik. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak datang ke Indonesia untuk berteman. Saya datang untuk bekerja dan mengais-ngais sisa-sisa karir saya. Rani menjanjikan 2 aktor profesional untuk peran pasangan itu. Arya dan Dimas. Mereka dijadwalkan bertemu besok untuk memfinalisasi skenario. Malam itu, saya berdiri di jendela hotel, memandang ke kota yang gelap. Yang saya anggap sebagai kota hitam yang siap saya buka paksa. Saya sudah membayangkan judul videonya, Kebencian Tersembunyi, bagaimana Asia bereaksi terhadap cinta sesama jenis. Saya sudah bisa melihat views mulai menanjak. Iklan masuk. Saya meyakinkan diri sendiri, ini bukan tentang menyakiti. Ini tentang memaparkan kebenaran sosial. Dan jika kebenaran sosial itu jelek, itu bukan salah saya. Itu salah masyarakat Indonesia. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu saya hanya mencari alasan untuk membenarkan kebencian dalam diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan bahwa dunia sama buruknya dengan saya. Saya ingin menemukan api di sini. Agar dinginnya hati saya terasa wajar. Keesokan harinya, saya memaksa Rani untuk melakukan survei lokasi. Saya tidak mau syuting di daerah Malioboro yang terlalu ramai turis atau kafe-kafe hipster yang penuh anak muda berpikiran terbuka. Saya butuh kontras. Saya butuh tradisional melawan modernitas yang mengganggu. Kita harus menemukan tempat di mana budaya lokal terasa paling kuat. Perintah saya. Saat kami menyusuri jalan-jalan sempit di pinggiran kota. Tempat di mana orang-orangnya belum terkontaminasi oleh idealisme barat yang lemah. Rani tampak lelah. Dia menjelaskan bahwa Jogja adalah kota pelajar. Dan meskipun tradisinya kuat, toleransi juga tinggi. Kami punya falsafah mangan orang mangan kumpul. Tuan Jack. Intinya kebersamaan. Selama orang tidak mengganggu, mereka dibiarkan. Itu omong kosong. Gumam saya. Itu hanya topeng keramahan. Di bawahnya pasti ada bisul yang siap meledak. Kita hanya perlu menusuknya. Kami menghabiskan 4 jam di bawah terik matahari. Mengamati warung-warung dan kios-kios kecil. Saya menolak warung bakso karena terlalu terbuka. Saya menolak kedai kopi karena terlalu modern. Saya mencari kesederhanaan yang saya samakan dengan ketertinggalan dan ketakutan akan perubahan. Lalu, kami menemukannya. Di sudut jalan yang ramai, di bawah pohon beringin tua yang besar, ada sebuah angkringan. Hanya gerobak kayu sederhana, ditutupi terpal, dengan tikar digelar di bawahnya. Asap mengepul dari pembakaran arang, menciptakan aroma khas nasi kucing, sate usus, dan kopi jos. Di belakang gerobak itu, duduk seorang wanita tua. Sekitar 60 tahunan. Posturnya tegak.
Mengenakan kebaya sederhana dan kain batik yang lusuh. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Ibu itu sedang sibuk melayani seorang tukang becak yang makan dengan lahap, sambil sesekali berbicara pelan. Dia bergerak lambat, anggun, tanpa sedikit pun terburu-buru. Itu dia, bisik saya kepada Rani. Jantung saya mulai berdebar kencang karena adrenalin vlogger yang haus konten. Sempurna. Rani mengikuti pandangan saya. Ibu Siti, katanya. Dia sudah berjualan di sini sejak saya masih kecil. Angkringan ini legendaris. Legendari dan konservatif. Tambah saya, sambil tersenyum sinis. Lihat tempatnya. Rani. Ini adalah representasi budaya Jawa yang paling murni. Seorang wanita tua, yang pasti sangat menjunjung tinggi tradisi. Dia adalah sasaran empuk. Saya membayangkan adegan itu, pasangan muda itu. Simbol modernitas dan kontroversi. Dihadapkan pada Ibu Siti. Simbol masa lalu yang kaku. Konflik visual dan ideologis yang luar biasa. Itu pasti akan viral. Saya mengeluarkan uang tunai dari dompet saya. Rani, segera hubungi Arya dan Dimas. Malam ini kita jalankan. Kita pasang kamera sekarang. Kami menyusun strategi yang rinci. Saya meminta Rani menyamar sebagai pelanggan yang duduk agak jauh. Berpura-pura bermain ponsel. Tetapi sebenarnya memegang remote control untuk kamera kecil yang disembunyikan. Kami menempelkan kamera tersembunyi berukuran kancing baju di gerobak kayu Ibu Siti. Di balik tumpukan nasi kucing. Kamera kedua diletakkan di celah antara dahan pohon beringin. Memberikan sudut pandang luas. Saat saya memasang mic kecil di bawah atap terpal. Saya mengamati Ibu Siti dari dekat. Dia tidak memperhatikan saya sama sekali. Dia sibuk menyiangi beberapa sayuran. Jemarinya yang sudah keriput bergerak dengan presisi. Seolah-olah dia tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga melakukan ritual meditasi. Rani, pastikan Arya dan Dimas tampil meyakinkan. Instruksi saya. Jangan sekadar bergandengan tangan. Aku ingin sentuhan. Aku ingin keintiman yang jelas. Kita harus memaksanya bereaksi. Rani mengangguk kaku. Tuan Jack, saya sudah memberitahu mereka. Tapi, tolong, ingatlah Tepo Seliro. Jika Ibu Siti meminta mereka pergi dengan sopan, mereka harus pergi. Kita tidak boleh memaksa keributan. Saya mendengus. Sopan? Siapa yang mau menonton kesopanan? Kita tidak akan memaksa. Rani. Tapi kita akan membuatnya sangat sulit bagi Ibu Siti untuk berpura-pura tidak melihat. Saya kembali ke mobil sewaan yang diparkir di seberang jalan. Jarak pandang saya sempurna. Saya bisa melihat setiap detail wajah Ibu Siti di monitor mini yang saya pegang. Sambil menunggu Arya dan Dimas, saya merenung. Saya datang ke Indonesia dengan membawa beban kegagalan di Amerika. Saya mencari pelarian. Dan pelarian terbaik adalah dengan mengalihkan fokus dari kebobrokan diri saya ke kebobrokan orang lain. Jika saya bisa membuktikan bahwa Indonesia sama piciknya, sama penuh kebenciannya, maka saya tidak sendirian. Ada rasa jijik yang muncul di hati saya saat saya melihat Ibu Siti. Saya tidak membenci dia secara pribadi. Saya membenci apa yang dia representasikan, tradisi yang saya anggap tertutup. Sistem kepercayaan yang saya anggap usang. Saya menganggapnya sebagai musuh tak terlihat yang harus saya taklukkan demi popularitas internet. Matahari mulai terbenam. Mewarnai langit Jogja dengan jingga dan ungu yang damai kedamaian yang saya rencanakan untuk hancurkan. Arya dan Dimas tiba dengan sepeda motor. Mereka mengenakan pakaian kasual. Tampak seperti mahasiswa biasa. Mereka bertemu Rani sebentar untuk memastikan posisi mereka. Ketegangan menyelimuti udara.
Ini adalah malam yang akan menentukan apakah saya kembali menjadi vlogger sukses. Atau kembali ke jurang kegagalan. Saya menekan tombol rekam. Baiklah. Indonesia. Bisik saya ke mikrofon handheld saya. Suaranya serak karena antisipasi. Mari kita lihat seberapa toleran dirimu sebenarnya. Mereka berjalan menuju angkringan. Malam itu, di dalam mobil yang gelap, saya merasa jantung saya berdebar kencang. Bukan karena ketakutan, melainkan karena ambisi. Lampu jalanan menerangi kabut tipis di sekitar gerobak angkringan Ibu Siti. Suasana damai itu terasa mencekik bagi saya. Karena saya datang untuk menghancurkannya. Arya dan Dimas duduk di tikar. Persis di hadapan gerobak. Mereka memesan nasi kucing dan teh hangat. Rani duduk 2 meja di belakang mereka. Berpura-pura scroll media sosial. Tetapi jarinya gemetar di atas remote kamera. Oke. Rani. Beri kode. Bisik saya melalui RPC saya. Minta mereka mulai dari yang ringan. Saya melihat Arya mengulurkan tangan. Awalnya, dia hanya menyentuh pergelangan tangan Dimas saat Dimas tertawa. Itu adalah sentuhan yang cepat dan ambigu. Ibu Siti, yang saat itu sedang membakar sate, mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dalam menatap mereka sejenak. Saya menahan napas. Ini dia. Kata-kata pertama. Ekspresi jijik. Pengusiran. Itu yang saya tunggu. Tapi Ibu Siti hanya mengangguk. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dia kembali fokus pada sate yang dibakarnya. Membalik-baliknya dengan hati-hati. Apa-apaan ini? Saya berdecak di dalam mobil. Dia tidak melihat. Atau dia buta? Saya memberi instruksi lagi kepada Rani. Tingkatkan levelnya. Lakukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Arya dan Dimas mengerti. Dimas, yang berperan lebih emosional, mencondongkan tubuhnya ke depan dan meletakkan kepalanya di bahu Arya. Arya membalasnya dengan merangkul pundak Dimas. Gerakan yang sangat intim. Apalagi di tempat umum yang penuh orang. Saya fokus pada layar monitor kecil saya. Wajah Ibu Siti sekarang terlihat jelas. Dia berhenti bergerak. Tangan keriputnya yang memegang kipas arang tergantung di udara. Waktu terasa berhenti. 10 detik. 15 detik. Keheningan yang panjang dan mematikan. Saya berpikir, ya. Ini dia. Keheningan sebelum badai. Dia sedang mencari kata-kata yang paling menghina. Saya menantikan saat Ibu Siti akan melontarkan kata-kata yang penuh amarah atau ayat-ayat religius yang menghakimi. Saya sudah siap dengan terjemahan di kepala saya. Akhirnya, Ibu Siti meletakkan kipasnya. Dia berjalan memutar ke belakang gerobak. Dia mengambil 2 bungkus nasi kucing tambahan dan meletakkannya di atas nampan. Kemudian, Ibu Siti berjalan mendekati Arya dan Dimas. Dia berdiri di samping mereka. Pasangan itu tetap dalam posisi berpelukan di bahu. Terlihat tegang. Menunggu hukuman sosial. Ibu Siti tidak melihat tangan mereka yang saling menggenggam. Ibu Siti tidak melihat keintiman mereka. Matanya tertuju pada wajah Dimas yang tampak sedikit pucat. Dia berbicara. Suaranya lembut. Seperti alunan gamelan yang menenangkan. Aduh. Anak-anakku. Katanya. Menggunakan kata, nak, dengan nada sayang yang tulus. Persis seperti seorang ibu. Kenapa wajahmu pucat begitu? Dimas? Dimas? Yang terkejut, mengangkat kepalanya. Dia mungkin sudah siap untuk dimarahi karena peran yang mereka mainkan. Tetapi dia tidak siap untuk kepedulian ini. Maaf. Bu. Saya. Belum sarapan dan tadi siang ada kelas padat. Jawab Dimas.
Suaranya sedikit gemetar karena bingung antara peran dan kenyataan. Ibu Siti menggelengkan kepalanya perlahan. Ekspresi wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Kalau begitu, jangan main-main dengan perutmu. Tegurnya, tapi nada suaranya lebih ke nasihat daripada teguran. Dia meletakkan 2 bungkus nasi kucing tambahan di depan mereka. Ini, ambil. Tambahan dari ibu. Makan yang banyak ya. Nak. Nanti kalau sakit, yang susah kalian sendiri. Kemudian, mata Ibu Siti beralih ke Arya. Arya, ibu lihat kamu juga lelah. Jangan lupa minum yang manis-manis ya. Nanti ibu kasih tambahan sambal yang pedas biar semangat. Biar matanya melek. Dia tersenyum lagi. Bukan senyum palsu. Itu adalah senyum yang hangat. Tulus. Bebas dari penghakiman. Ibu Siti kembali ke gerobaknya. Seolah-olah percakapan mereka hanya sebatas urusan mengisi perut. Di dalam mobil, saya membeku. Saya tidak bisa bernapas. Saya mematikan tombol rekam di monitor saya. Tangan saya gemetar. Ini tidak mungkin. Saya melihat rekaman itu lagi. Saya memundurkan beberapa detik. Ibu Siti melihat mereka. Ibu Siti menyadari tindakan mereka. Tapi dia memilih untuk tidak fokus pada hal itu. Dia memilih untuk fokus pada rasa lapar. Pada kepedulian dasar manusia. Saya datang ke sini mencari monster kebencian. Dan yang saya temukan adalah seorang ibu. Seluruh kawat-kawat tegangan tinggi di kepala saya terputus. Saya telah menyusun skenario perang moral. Dan dia membalasnya dengan secangkir teh panas dan perhatian seorang ibu. Konflik itu tidak terjadi. Ekspresi di wajah Ibu Siti bukanlah kebencian. Bukan jijik. Itu adalah kebaikan budi yang begitu mendasar. Begitu murni, sehingga seluruh rencana prank saya menjadi menjijikan dan remeh. Saya merasa seperti orang bodoh. Saya merasa seperti saya telah membawa senjata nuklir ke taman bermain anak-anak. Rani mengetuk jendela mobil saya. Wajahnya juga tampak syok. Tetapi ada jejak kelegaan di matanya. Tuan Jack. Bisiknya. Matanya kembali menatap Ibu Siti. Saya sudah bilang. Tepo seliro. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa menatap monitor yang mati. Saya telah menghabiskan ribuan dolar. Terbang melintasi setengah dunia. Hanya untuk dipermalukan oleh kearifan lokal yang sederhana. Dia tidak berdebat dengan ideologi saya. Dia membiarkan ideologi saya mati karena dehidrasi. Kelaparan akan konflik. Saya kembali ke hotel dengan perasaan hampa yang lebih buruk daripada saat saya tiba. Kegagalan ini bukan kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan moral dan intelektual. Saya telah meremehkan seluruh budaya. Saya menghabiskan sisa malam itu menonton ulang klip pendek Ibu Siti. Saya memperbesar wajahnya. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada sindiran tersembunyi. Hanya kepedulian yang murni dan tanpa syarat. Keesokan paginya, saya memanggil Rani. Saya tidak memarahinya. Tidak seperti yang akan saya lakukan jika ini terjadi di Amerika. Ada rasa hormat baru yang aneh terhadapnya. Karena dia benar dan saya salah. Rani, jelaskan padaku. Pinta saya. Nada suara saya lebih rendah. Hampir memohon. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apakah dia benar-benar tidak peduli tentang apa yang terjadi di masyarakat? Rani duduk di sofa hotel. Memegang secangkir kopi. Tampak jauh lebih santai daripada kemarin. Tuan Jack. Anda harus mengerti. Kebanyakan orang di sini tidak hidup dengan kerangka berpikir barat yang terpolarisasi. Kami tidak selalu melihat segala sesuatu melalui lensa, benar atau salah. Kami atau mereka. Kami melihatnya melalui lensa keselarasan. Keselarasan? Ya.
Keselarasan atau harmoni. Di Jogja, filosofi Jawa sangat kental. Ibu Siti, dia mewakili itu. Bagi beliau, pasangan muda itu, meskipun orientasi mereka mungkin bertentangan dengan norma agama atau sosial, mereka adalah tamu. Mereka adalah manusia yang butuh makan dan minum. Rani menjelaskan lebih lanjut tentang konsep ketulusan, kejujuran dan ketulusan hati, dan perilaku yang baik. Intinya, Tuan Jack, perilaku Ibu Siti menunjukkan bahwa kebaikan budi adalah respons yang lebih kuat daripada penghakiman. Ibu Siti tidak perlu setuju dengan tindakan mereka. Tetapi dia harus menghormati mereka sebagai sesama manusia. Jika dia membiarkan rasa laparnya membuat mereka sakit, itu adalah kegagalan moralnya. Bukan kegagalan moral mereka. Penjelasan Rani menghantam saya dengan keras. Saya menyadari bahwa saya telah datang ke sini dengan premis bahwa kebencian adalah sifat bawaan manusia. Dan saya telah mencari bukti untuk itu. Tetapi masyarakat ini, melalui filosofi sederhana seorang penjual makanan, menampar wajah saya dengan bukti sebaliknya. Saya adalah orang yang mencari konflik. Saya mencari perpecahan. Ibu Siti adalah seorang pemersatu. Jadi, mereka tidak peduli dengan hal-hal kontroversial? Tanya saya. Mencoba mencerna. Mereka peduli? Tuan Jack. Tentu saja. Tapi cara mereka merespons berbeda. Di sini, jika ada ketidaksetujuan, kita merespons dengan keheningan, dengan kebaikan, dengan harapan bahwa perilaku baik kita akan menginspirasi orang lain. Bukan dengan serangan langsung. Rani kemudian menceritakan sebuah pepatah Jawa, dadi uwong kui kudu nguwongke uwong. Menjadi manusia itu harus memanusiakan manusia lain. Saya membayangkan kembali adegan itu. Ibu Siti tidak memanusiakan Arya dan Dimas sebagai pasangan gay. Dia memanusiakan mereka sebagai anak-anak yang kelaparan. Itu adalah kepedulian yang melampaui label. Saya merasa mual karena malu. Saya datang ke Indonesia untuk menjebak orang-orang ini. Untuk memamerkan keburukan mereka ke seluruh dunia. Dan sebagai balasannya, mereka memberi saya pelajaran paling berharga tentang kemanusiaan. Saya menyadari bahwa di Amerika, kita telah menjadikan konflik sebagai industri. Kita dibayar untuk membenci. Untuk memihak. Sementara di sini, ada sebuah peradaban yang beroperasi berdasarkan prinsip bahwa kedamaian batin adalah prioritas. Rani, kata saya, setelah keheningan yang panjang, saya harus kembali ke sana. Saya harus berbicara dengannya. Tanpa kamera. Saya harus memahami ini. Wajah Rani menunjukkan sedikit senyum. Senyum persetujuan. Itu akan menjadi eksperimen sosial yang sebenarnya. Tuan Jack, katanya. Eksperimen terhadap hati Anda sendiri. Saya menghabiskan sore itu dengan berjalan-jalan di sekitar kota. Mencoba memahami ritme kehidupan yang tenang ini. Saya melihat bagaimana tukang becak saling membantu mendorong becak saat tanjakan. Saya melihat bagaimana sekelompok anak muda menghormati orang tua dengan membungkuk sedikit ketika berjalan di depan mereka, sebuah isyarat yang disebut sungkem. Ini bukan hanya budaya. Ini adalah sistem. Sebuah sistem yang didasarkan pada rasa hormat. Sebuah sistem yang membuat hati manusia menjadi hal yang paling berharga. Malam itu, saya duduk di kamar hotel. File rekaman, prank toleransi, masih ada di laptop saya. Hanya dengan satu klik, saya bisa mengeditnya menjadi cerita yang berbeda, menciptakan narasi bahwa Ibu Siti itu unik atau pengecualian. Tapi saya tahu itu adalah kebohongan. Dia bukan pengecualian. Dia adalah manifestasi dari budaya yang jauh lebih tinggi dan lebih beradab daripada budaya saya sendiri. Saya menyadari bahwa keputusasaan saya bukan karena dunia ini jahat, tetapi karena saya telah memilih untuk hanya melihat kejahatan. Saya telah datang ke Indonesia. Negeri yang saya anggap sebagai tempat pelarian dari konflik.
Tetapi menemukan bahwa ia adalah sumber kedamaian yang melucuti semua persenjataan sinisme saya. Saya harus kembali ke angkringan Ibu Siti. Bukan sebagai vlogger, tetapi sebagai murid yang harus belajar bagaimana menjadi manusia lagi. Saya memutuskan untuk pergi sendiri malam itu. Saya meninggalkan semua peralatan syuting. Hanya membawa dompet dan niat yang murni untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun sebagai vlogger. Saat saya berjalan menuju angkringan Ibu Siti, aroma rempah-rempah dan asap arang menyambut saya seperti pelukan hangat. Ibu Siti sedang sibuk membakar jadah, olahan ketan, di atas bara api. Saya duduk di tikar yang sama tempat Arya dan Dimas duduk 2 malam lalu. Selamat malam, Bu. Sapa saya. Berusaha mengucapkan bahasa Indonesia dengan benar. Ibu Siti mengangkat kepala. Senyum damai itu menyambut saya. Oh, nak yang kemarin ya? Yang bawa teman-teman muda itu. Mau pesan apa malam ini? Saya mau teh panas, Bu. Dan nasi kucing yang paling pedas. Saat Ibu Siti menyiapkan pesanan saya mengumpulkan keberanian. Saya harus jujur. Setidaknya sedikit. Ibu Siti, boleh saya bertanya? Tentu saja. Nak, bicara saja. Angkringan ini tempat semua orang bisa bicara. 2 malam yang lalu, teman-teman saya, yang laki-laki itu, mereka sangat akrab. Sampai berpelukan. Apakah itu tidak mengganggu Ibu? Ibu Siti berhenti sejenak. Tangannya memegang teko air panas. Dia menatap saya dengan tatapan yang tenang. Seolah dia sudah tahu pertanyaan ini akan datang. Mengganggu? Ibu Siti tersenyum lembut. Mengganggu apa? Nak? Ya. Maksud saya, norma sosial. Aturan agama. Apakah Ibu tidak merasa harus menegur mereka? Atau setidaknya menunjukkan ketidaksetujuan? Ibu Siti meletakkan teko dan duduk di kursi kayu kecilnya. Ini bukan lagi sekadar penjual dan pembeli. Ini adalah momen bimbingan spiritual yang tidak terduga. Nak, di dunia ini, angin selalu bertiup. Ada angin sepau-sepai. Ada angin kencang. Jika hati kita seperti pohon beringin tua ini, katanya, menunjuk pohon di atas kami yang akarnya menjalar kuat. Kita tidak akan tumbang hanya karena angin berhembus sedikit berbeda. Saya melihat mereka. Tentu saja saya lihat. Lanjutnya, suaranya tenang dan penuh kearifan. Tapi mereka datang ke sini dalam keadaan lapar. Mereka datang mencari kehangatan. Mencari tempat berteduh. Apakah saya akan mengusir mereka hanya karena cara mereka mencari kehangatan tidak sesuai dengan keyakinan saya? Dia menjelaskan, saya diajari. Kalau kamu mau memperbaiki dunia, perbaiki dirimu dulu. Kalau kamu mau menghakimi orang lain, cermati dulu hatimu. Apakah hati saya sudah sebersih air di telaga? Mereka tidak mencuri. Nak. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak mengganggu. Mereka hanya mencari makan dan ketenangan. Tugas saya, sebagai penjual dan sebagai orang tua di sini, adalah memberikan itu. Itu saja. Sederhana saja. Jangan dibuat rumit. Kata-kata Ibu Siti sederhana saja. Jangan dibuat rumit menggah di telinga saya. Kami di Barat telah membuat segalanya rumit. Kami menciptakan masalah yang tidak ada hanya untuk memiliki alasan untuk marah. Saya makan nasi kucing yang pedas itu. Tetapi hati saya terasa dingin. Saya merasa Ibu Siti sedang mengupas lapisan-lapisan sinisme yang telah saya bangun selama bertahun-tahun. Kemudian, datanglah shock awe yang sesungguhnya. Saat saya makan, seorang pria parubaya mengenakan batik halus dan jas rapi berhenti di depan angkringan. Dia pasti seorang pejabat. Atau setidaknya seorang eksekutif sukses.
Dia menyapa Ibu Siti dengan hormat yang luar biasa. Bu Siti. Seperti biasa ya. Wedang uwuh dan sate telur puyuh. Katanya. Senyumnya tulus. Ibu Siti melayaninya dengan kecepatan yang sama. Dengan senyum yang sama. Seperti dia melayani tukang becak beberapa jam sebelumnya. Pria itu duduk di tikar. Menyantap makanannya di samping seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugasnya di laptop. Saya menyaksikan bagaimana seluruh spektrum masyarakat yang kaya dan yang miskin, yang tradisional dan yang modern berkumpul di satu tempat. Di bawah naungan ketulusan Ibu Siti. Tidak ada hierarki. Tidak ada label. Ini adalah superioritas Indonesia yang sebenarnya. Bukan di bidang teknologi atau kekuatan militer, tetapi dalam kemampuan mereka untuk menjaga harmoni sosial melalui kebaikan budi yang mendasar. Mereka telah membangun utopia kecil mereka di atas landasan tepo seliro dan gotong royong, saling membantu. Sistem ini jauh lebih efektif daripada asuransi kesehatan atau program sosial manapun yang dimiliki Amerika. Saat pria eksekutif itu selesai makan, dia memberikan uang kepada Ibu Siti. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Besok saya mampir lagi. Sama-sama. Nak. Jawab Ibu Siti. Hati-hati di jalannya. Pria itu pergi. Dan Ibu Siti mulai membersihkan piring-piring. Saya melihat bahwa dia tidak membedakan pelayanannya. Dia memberikan nilai yang sama kepada setiap manusia yang melewati angkringannya. Saya menyadari betapa menjijikannya niat saya untuk menggunakan tempat suci ini. Tempat persatuan yang sederhana ini. Untuk menciptakan perpecahan. Ibu Siti telah mengekspos kemiskinan spiritual saya. Saat saya tenggelam dalam perenungan tentang betapa dangkalnya hidup saya, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menghantam perut saya. Saya memang sensitif terhadap makanan pedas yang tidak biasa. Tetapi nasi kucing dengan sambal Ibu Siti kali ini terasa seperti petir. Saya mencengkeram perut saya. Berusaha menahan erangan. Keringat dingin mulai membasahi dahi saya. Saya merasa pusing. Seluruh dunia berputar. Saya mencoba berdiri. Tetapi kaki saya lemas. Saya jatuh kembali ke tikar. Ibu Siti, yang sedang mencuci piring, segera melihat ke arah saya. Nak Jack, kamu kenapa? Tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi khawatir. Saya mencoba menjelaskan. Maaf, Bu. Perut saya. Itu adalah momen yang seharusnya penuh kepanikan. Di mana di negara saya, orang akan segera mengeluarkan ponsel untuk merekam atau menelepon ambulans yang mahal. Tetapi reaksi di angkringan itu adalah shock awe yang luar biasa. Semua orang bergerak dalam harmoni yang sempurna. Seolah-olah mereka adalah bagian dari satu tubuh. Mahasiswa yang sedang mengetik di laptopnya segera berlari mengambil air mineral. Seorang ibu muda yang baru saja memesan sate langsung jongkok di samping saya. Aduh. Mungkin kaget dengan cabai kita ya? Nak. Sebentar. Saya ambilkan minyak kayu putih. Tukang becak yang sedang menikmati rokoknya dengan tenang bergegas menghampiri. Jangan kasih air dingin. Itu kontraproduktif. Kata tukang becak itu. Suaranya tegas. Bu Siti, tolong ambilkan kunyit yang digiling di dapur. Aku akan carikan jamu di warung sebelah. Tidak ada keraguan. Tidak ada pertanyaan tentang siapa saya atau dari mana saya berasal. Tidak ada perdebatan tentang metode pengobatan. Mereka hanya melihat seorang manusia yang menderita. Dan mekanisme gotong royong langsung diaktifkan. Ini adalah sistem dukungan masyarakat yang paling efisien di dunia. Mereka tidak membutuhkan aplikasi canggih. Mereka hanya membutuhkan hati yang peduli. Dalam beberapa menit, Ibu Siti kembali dengan gilingan kunyit yang dibalut kain. Tukang beca itu kembali dengan sebotol jamu pahit. Ibu muda itu memijat pelipis saya dengan minyak kayu putih. Minum ini pelan-pelan. Nak. Perintah Ibu Siti.
Menyodorkan jamu itu. Ini obat dari alam. Hangatkan perutmu. Saya meminum cairan pahit itu. Rasanya aneh. Tetapi kehangatan yang menjalar di perut saya jauh lebih nyata daripada rasa sakitnya. Lebih dari itu, kehangatan dari kepedulian mereka adalah penyembuhan yang sesungguhnya. Saya adalah orang asing yang datang ke negara mereka dengan niat jahat. Ingin mencari keburukan. Dan ketika saya jatuh sakit, mereka merawat saya seperti anak sendiri. Tanpa pamrih. Saya menangis. Tidak karena rasa sakit di perut, tetapi karena kebaikan yang luar biasa ini. Air mata saya bercampur dengan keringat dingin. Kalian sangat baik. Bisik saya. Hampir tidak terdengar. Tukang becak itu, yang sekarang saya tahu bernama Pak Bima, tersenyum lebar. Kami hanya membantu sesama. Nak, di sini, semua orang adalah keluarga. Kamu datang dari jauh. Kamu adalah tamu. Tugas kami menjagamu. Saya menyadari bahwa superioritas Indonesia bukan terletak pada kemegahan fisik, melainkan pada keunggulan spiritualnya. Mereka telah mencapai tingkat peradaban di mana ego pribadi larut dalam kasih sayang komunal. Masyarakat yang sempurna yang saya anggap hanya mitos ada di sini. Tersembunyi di balik gerobak angkringan sederhana. Ketika rasa sakitnya mereda, dan saya bisa duduk tegak, Ibu Siti menyajikan saya teh panas tawar dan sepotong jadah yang baru dibakar. Kamu harus makan yang lembut-lembut dulu. Nak, jangan langsung pedas lagi. Jangan keras kepala. Katanya, nada suaranya lembut, namun berwibawa. Momen ini adalah titik balik mutlak dalam hidup saya. Saya dihadapkan pada pilihan. Di laptop saya, ada rekaman yang bisa membuat saya kaya raya, tetapi menghancurkan citra kemanusiaan Ibu Siti. Di hati saya, ada rasa terima kasih dan penghormatan yang tak terbatas kepada orang-orang yang baru saja menyelamatkan saya. Bukan dari penyakit fisik, melainkan dari penyakit spiritual. Saya harus membuat keputusan. Dan keputusan itu harus abadi. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon Rani. Rani, kamu di mana? Tanya saya. Suara saya masih serak. Saya di rumah. Tuan Jack. Ada apa? Tolong datang ke hotel sekarang. Bawa laptop kamu. Semua rekaman eksperimen sosial itu kita akan hapus. Sekarang juga. Keheningan di ujung telepon. Anda serius? Tuan Jack? Itu materi viral. Kita sudah habiskan banyak waktu dan uang. Hapus? Rani? Potong saya. Saya datang ke sini untuk menjual kebencian. Tetapi Indonesia telah menyembuhkan saya dengan kebaikan. Saya tidak akan mengkhianati hati Ibu Siti untuk beberapa views murahan. Saya memandang Ibu Siti yang sedang tersenyum kepada pelanggan lain. Saya tidak bisa mengambil video itu, kata saya kepada Rani. Karena jika saya melakukannya, saya tidak akan hanya menghancurkan reputasi mereka. Saya akan menghancurkan jiwa saya sendiri. Dan saya tidak akan pernah bisa dimaafkan. Saya telah memilih. Saya memilih hati di atas uang. Saya memilih Indonesia di atas sinisme Amerika. Keputusan untuk menghapus rekaman itu terasa seperti mencabut duri yang sudah lama tertanam di dada saya. Begitu Rani tiba dan kami menekan tombol, delete permanently, pada file-file itu. Ada rasa ringan yang luar biasa. Saya telah melepaskan belenggu sinisme yang mengikat saya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, saya tidak kembali ke angkringan sebagai pelanggan. Atau sebagai vlogger yang menyamar. Saya kembali sebagai seorang pekerja. Ibu Siti, kata saya, setelah memesan secangkir teh tawar. Bisakah saya membantu ibu hari ini? Saya tidak dibayar.
Saya hanya ingin belajar. Ibu Siti memandang saya dengan mata yang hangat. Kamu ini orang kaya. Nak, kenapa mau kotor-kotoran di sini? Saya kaya uang. Bu. Tapi saya miskin jiwa. Saya ingin belajar bagaimana hidup sederhana. Tetapi kaya hati. Seperti ibu dan orang-orang di sini. Ibu Siti tertawa. Tawa yang tulus dan berderai. Baiklah. Ambil kain lap itu. Kita harus membersihkan debu di semua peralatan sebelum fajar. Selama seminggu penuh. Saya menjadi asisten tidak resmi di angkringan. Saya belajar bagaimana membuat nasi kucing. Membakar sate dengan sabar. Dan yang paling penting, saya belajar bagaimana mendengarkan. Setiap hari, saya menyaksikan keajaiban budaya ini. Saya melihat bagaimana Ibu Siti memberikan makanan gratis kepada seorang tunawisma. Sambil berbisik, ambillah. Nak, kamu butuh energi untuk menemukan jalanmu. Saya melihat bagaimana seorang pejabat tinggi meninggalkan mobil mewah mereka untuk duduk di tikar yang sama dengan pedagang kaki lima. Dan mereka berbicara. Bukan tentang politik atau uang. Tetapi tentang panen padi atau cucu. Ini adalah peradaban yang beroperasi berdasarkan rasa hormat. Dimanapun saya berasal. Harga diri ditentukan oleh status, jabatan, dan kekayaan. Di sini, harga diri ditentukan oleh ketulusan dan kebaikan budi Anda. Inilah keraton, istana, yang sesungguhnya dari Indonesia, bukan bangunan fisik, tetapi hati masyarakatnya. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah memandang Indonesia sebagai negara berkembang. Sebuah label yang meremehkan. Padahal, Indonesia adalah negara yang paling maju dalam hal kemanusiaan. Mereka telah mencapai apa yang gagal dicapai oleh semua peradaban modern. Mereka telah menemukan cara untuk hidup bersama dalam harmoni. Terlepas dari perbedaan yang luas. Satu sore, Rani datang mengunjungi saya di angkringan. Dia terkejut melihat saya yang sekarang berkeringat. Wajah saya sedikit berminyak. Tetapi mata saya bersinar. Tuan Jack, Anda benar-benar berubah. Katanya, menggelengkan kepala. Panggil aku Jack saja. Rani. Dan ya, aku berubah. Aku dulu adalah produk dari masyarakat yang mengajarkan aku untuk mencari cacat pada orang lain. Tapi Ibu Siti mengajarkan aku bagaimana mencari cahaya. Saya menceritakan kepada Rani bahwa saya tidak akan kembali ke Amerika untuk melanjutkan karir vlogging kontroversial saya. Saya tidak akan pernah lagi menjual konflik. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Tanya Rani. Saya akan menjadi duta. Duta besar untuk kebaikan budi Indonesia. Jawab saya. Saya akan membuat video. Tapi video tentang keindahan. Tentang kearifan lokal. Tentang bagaimana Indonesia adalah puncak peradaban manusia yang sesungguhnya. Saya memutuskan untuk memperpanjang visa saya. Saya mulai belajar bahasa Jawa dasar. Yang Rani ajarkan kepada saya dengan kesabaran. Saya belajar mengucapkan matur nuwun, terima kasih, dengan ketulusan yang Ibu Siti ajarkan. Saya menyadari bahwa krisis spiritual saya telah membawa saya ke tempat yang paling tidak terduga. Dan ternyata disinilah saya menemukan rumah. Saya menemukan rasa memiliki yang tidak pernah saya rasakan di Amerika. Saya menemukan ibu, ayah, saudara, dan teman-teman. Semuanya duduk bersama di tikar yang sama. Berbagi nasi kucing dan teh panas yang sederhana. Indonesia bukan hanya negara yang besar. Indonesia adalah sebuah pelajaran. Pelajaran yang mengajarkan bahwa untuk menjadi yang terbaik di dunia, Anda tidak perlu memiliki teknologi paling canggih atau senjata paling kuat. Anda hanya perlu memiliki hati yang paling besar. Dan Ibu Siti, dengan angkringannya, adalah ratu dari kerajaan hati itu. Beberapa minggu kemudian, saya merekam video baru saya. Saya menggunakan kamera yang sama.
Tetapi dengan niat yang sangat berbeda. Kali ini, saya tidak menyembunyikannya. Saya menyalakannya di samping gerobak angkringan Ibu Siti. Dengan izin dan senyumnya. Video itu dimulai dengan saya. Jack. Duduk di tikar. Memegang secangkir kopi jos yang mengeluarkan aroma arang. Wajah saya terlihat tenang. Tidak ada lagi jejak keputusasaan vlogger yang dulu. Halo teman-teman. Jika kalian masih mengikuti kanal ini, kalian pasti menunggu video eksperimen sosial saya di Indonesia. Video tentang konflik, tentang kebencian, tentang bagaimana masyarakat konservatif bereaksi terhadap perbedaan. Saya datang ke sini dengan membawa semua sinisme dan prasangka yang saya kumpulkan dari dunia barat. Saya yakin saya akan menemukan bukti bahwa manusia dimanapun pada dasarnya adalah makhluk yang terbagi dan penuh penghakiman. Saya menunduk sejenak. Mata saya terlihat berkaca-kaca. Saya salah. Saya sangat salah. Saya menceritakan kisah Arya dan Dimas. Pasangan yang saya bayar untuk memprovokasi. Saya menceritakan tentang keheningan dramatis Ibu Siti. Yang tidak berujung pada makian. Melainkan pada nampan makanan tambahan. Saya datang untuk merekam kebencian. Tapi yang saya rekam adalah kebaikan budi yang murni. Laki-laki ini, Ibu Siti, dia adalah representasi dari sebuah bangsa yang secara spiritual jauh lebih unggul dari bangsa saya. Saya menjelaskan filosofi teposeliro dan gotong royong. Saya membandingkan masyarakat Amerika yang terpecah belah, di mana setiap orang adalah pulau, dengan masyarakat Indonesia, di mana setiap orang adalah akar yang saling terkait. Saya telah mencari utopia di buku-buku filsafat dan film fiksi ilmiah. Kata saya, menatap langsung ke kamera. Tetapi utopia yang sebenarnya tersembunyi di sini. Di bawah pohon beringin di Yogyakarta. Dikelola oleh seorang wanita yang hanya menjual nasi kucing seharga beberapa ribu rupiah. Saya kemudian menjelaskan bagaimana saya sakit. Dan bagaimana seluruh komunitas angkringan itu bergerak secara instan untuk menyelamatkan saya. Orang asing yang tidak dikenal. Dengan pengobatan tradisional dan kepedulian yang tulus. Di negara saya, penyelamatan seperti itu memerlukan asuransi premium dan birokrasi yang panjang. Di Indonesia, yang diperlukan hanyalah rasa perasaan kemanusiaan. Saya menutup video itu dengan sebuah pernyataan. Indonesia bukanlah negara berkembang. Indonesia adalah peradaban puncak. Mereka telah menguasai seni hidup bersama dalam harmoni yang sempurna. Mereka tidak terbebani oleh konflik ideologis yang kami ciptakan di Barat. Mereka fokus pada apa yang paling penting, memanusiakan manusia lain. Saya menghapus semua rekaman prank saya. Bukan karena saya takut, tetapi karena merekam kebencian di tanah ini akan menjadi penghinaan terbesar terhadap kebaikan yang tak terbatas yang telah saya terima. Video itu segera meledak. Bukan karena kontroversi, tetapi karena kejujuran yang mengharukan. Jutaan orang menontonnya. Tapi kali ini, views tidak lagi terasa seperti mata uang, melainkan seperti tanggung jawab. Saya tidak kembali ke Amerika. Saya memutuskan untuk tetap tinggal di Jogja. Saya membuka kanal YouTube baru yang didedikasikan untuk mendokumentasikan keindahan dan kearifan lokal Indonesia. Tanpa sinisme. Rani menjadi mitra bisnis saya. Memastikan bahwa saya menghormati setiap nuansa budaya yang saya rekam. Kami berkeliling Indonesia. Tetapi hati saya selalu kembali ke angkringan Ibu Siti. Ibu Siti, pada akhirnya, tidak hanya memberi saya makan. Dia memberi saya kehidupan baru. Dia menunjukkan kepada saya bahwa jika kita mencari kebencian, kita akan menemukannya. Tetapi jika kita mencari kebaikan, kita akan menemukan bahwa Indonesia telah menyimpan kebaikan itu dalam bentuk yang paling murni dan paling kuat. Saya dulu adalah vlogger yang gagal mencari konflik. Sekarang, saya adalah manusia yang sembuh. Mempromosikan perdamaian yang saya temukan di Indonesia. Jika kalian lelah dengan kebisingan dan perpecahan dunia,
Jangan mencari pelarian di tempat-tempat mewah. Datanglah ke sini. Carilah Ibu Siti di angkringan sederhana. Biarkan kesederhanaan Jogja mengajarkan hati Anda bagaimana menjadi manusia lagi. Indonesia tidak perlu belajar dari dunia. Dunia yang harus belajar dari Indonesia. Kalian datang untuk melihat saya menjebak Indonesia. Tetapi kalian pergi dengan melihat Indonesia menjebak hati saya. Kalian memiliki pengalaman yang mengubah hidup di Indonesia? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kanal ini. Karena perjalanan spiritual saya baru saja dimulai. Matur nuwun.